Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini gue mau ngejelasin tentang Adobe Lightroom dan tools-toolsnya ada apa aja. Oke, langsung aja kita ke Adobe Lightroom. Nah, oke, ini adalah Adobe Lightroom, aplikasi atau software untuk kalian yang mau mengedit foto. Kalian bisa edit foto sesuai dengan keinginan kalian, seperti apa, warna apa yang ingin kalian gunakan, atau edit seperti apa gitu warnanya di sini bisa. Oke, yang pertama adalah ini Adobe Lightroom versi 5. Oke, versi 5 yang yang cukup ringan dan bisa diakses oleh laptop manapun gitu. Jadi laptop yang speknya cukup rendah juga bisa menggunakan Adobe Lightroom 5 ini. Oke, ini adalah library. Library ini berisi tentang foto-foto yang akan kalian edit. Nah, sebelum ada di library ini bisa kalian masukkan dengan cara mengimport. Jadi sistem di sini adalah import dan export. Jadi ketika kalian mau masukin foto, kalian harus import. Oke, di sini udah kita coba masukin ini seperti apa. Biasanya sih ini, dan biasanya ada import photos or video. Oke, bisa kayak gitu, cuman cara yang lebih gampang juga bisa seperti ini. Oke, di sini sudah ada foto. Kita lihat dua foto, kita masukinnya bisa dengan cara seperti ini. Di drag masuk ke sini dan taruh di sini. Oke, lagi proses. Biasanya kalau import secara manual harus dari sini, itu biasanya suka terjadi error ketika komputer atau laptop kalian speknya rendah gitu ya. Lebih baik masukinnya seperti tadi dengan cara di drag dari sini, di drag masuk ke ke Lightroom sini. Sorry, tadi kepencet. Oke, langsung aja klik import. Lagi import. Oke, udah ada di library. Sudah ada dua foto ini, sudah ada. Oke, sudah dua foto ini, lalu kita masuk ke yang namanya develop. Nah, oke, kita lihat sudah ada di sini. Sini adalah bar untuk melihat daftar foto yang kalian masukin, yang ingin kalian edit. Oke, sebenarnya ada banyak tools lagi, ada map, book, slideshow, dan print. Ada web juga, jadi kalian bisa manfaatkan itu. Cuman hanya sebatas editing aja, kita bisa makanya cukup di develop aja. Oke, kita naikin dulu biar enak ngeliatnya. Oke, di sini ada beberapa preset. Ini bisa kalian manfaatkan juga, cuman bisa kalian manfaatkan preset sini karena Adobe Lightroom ini bisa mensupport preset warna-warna apa yang akan kalian gunakan, atau cocoknya seperti apa terhadap foto kalian. Bisa kalian gunakan preset di sini. Oke, preset ini bisa dibuat dari di sini. Tampilan menu di sini itu ada basic, curve, ada DSL, color and black and white, ada speed tuning, ada details, ada lens correction, effect, dan camera calibration. Nah, di sini juga ada histogram biar kalian lihat gimana cahayanya, posturnya seperti apa. Kalau yang sini ini adalah black, daerah black. Di sini ada daerah shadow. Di sini ada exposure. Jadi di sini adalah rata-ratanya. Jadi posture yang pas itu di sini. Lalu di sini ada highlight, lalu di sini ada white. Jadi kalau kalian editnya misalkan shadownya terlalu
tinggi itu bisa menghasilkan sebuah black, gambar kalian akan gelap. Lalu jika ada highlightnya terlalu tinggi, maka yang ditampilkan adalah white, jadi foto kalian akan putih aja gitu. Oke, kita langsung coba edit ya. Kita nggak menggunakan preset dulu, kita ke yang sini dulu aja. Kalau gue biasanya ke basically aja, jadi hanya untuk permainan gelap dan terangnya seperti apa yang ingin gue edit di sini, fotonya seperti apa. Jadi cuma mainin di basic dan beberapa menu pilihan di sini. Oke. Di sini juga ada menu crop. Nah, crop ini untuk kita mengcrop gambar. Jadi misalkan ini terlalu lebar, kita bisa kecilkan segini, kita crop, klik down. Oke, hasilnya sudah terpotong. Dan di sini juga ada spot removal. Di sini gunanya untuk jika ada sesuatu, misalkan ada misalnya di sini ada sampah, bisa kita hilangin di sini. Namun editingnya hanya sebatas hal-hal yang sederhana, tidak seperti Photoshop yang bisa dimanipulasi dengan dengan banyak cara gitu kan, dengan berlebihan gitu. Di sini cuma hilangin hal-hal kecil aja, jadi editing sederhana gitu. Lalu di sini ada red eye correction, bisa kita gunakan juga. Lalu ada gradual filter, bisa kita gunakan. Kita bisa mengatur di sini tingkat kecerahan warna ataupun warna-warnanya seperti ini kan. Di atas ini kita pengen gelapin lebih gelap lagi, bisa kita atur seperti ini. Nah, yang terlalu terang bisa kita gelapin di sini. Itu adalah fungsinya seperti itu. Oke. Tapi gue menggunakan itu, dan sekali lagi hanya basicnya aja, mengenai gelap dan terangnya aja. Oke. Kita kontrol dulu aja. Oh ya, harus dihapus dulu, di delete. Oke, sudah biasa lagi. Oke, di sini juga ada radial filter dan ada adjustment brush. Oke. Di basicnya ada pengaturan white balance. Kalau kalian pakai JPEG, white balance-nya akan seperti ini. Kalau kalian pakai RAW, pengaturan juga akan beda, warnanya juga tidak akan seperti ini. Enaknya di Lightroom ngedit RAW itu warnanya jadi bisa kita mainkan. Kalau ini bisa kita mainkan hanya sebatas warnanya, juga tidak terlalu tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau pakai RAW, pakai Lightroom editnya enak juga, cukup enak. Nah, pertama kita kalian bisa atur temperaturnya seperti apa, ingin lebih hangat atau lebih dingin, bisa saja. Jadi tergantung kalian sukanya seperti apa. Kalau gue coba untuk kehangat, jadi tidak usah banyak-banyak, tipis-tipis aja, misalkan 10. Oke. Tintnya bisa kita atur juga, ingin seperti apa, apakah ingin lebih dingin lagi atau lebih hangat lagi, kita bisa atur. Oke, segini aja cukup. Kita ini dulu cukup. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, gambar 1 mungkin agak dingin, agak kebiru-biruan. Di sini sudah ada rada hangat, sudah kita naikkan temperaturnya jadi sedikit lebih hangat. Mungkin ini karena efek ngambilnya pagi, jadi cahaya masih dingin dan tidak terkena sinar matahari, jadi agak lebih dingin. Nah, di sini kita ubah temperaturnya menjadi naik 10 dan tinnya kita turunin 5, jadi efeknya adalah hangat seperti ini, cukup hangat. Jadi kita nggak usah terlalu ekstrim, biasa aja. Oke, ada exposure. Di sini adalah gimana gelap dan terangnya. Kalau ini, wah, semakin
kanan maka semakin putih, putih dan putih. Kalau semakin ke kiri gelap, 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 gelap dan hitam. Oke, kita sesuaikan aja. Mungkin enaknya kita redupin dikit aja. 24. Oke, kita segini. Kita lihat lagi perbedaannya. Oke, jadi kita lihat. Lalu kontras, kalian bisa main kontras di sini. Oke, kontrasnya mungkin tambahin dikit-dikit aja. Kalau kurang bisa kalian tambahin, jadi kita mainnya dikit-dikit aja. Oke, kita highlightnya. Pengaturan di sini adalah pengaturan bagaimana cahaya itu biar kita sesuaikan agar mungkin di mata kita pas cahayanya. Mungkin ada yang under exposure ataupun over exposure bisa kita mainkan di sini. Di basic ini intinya adalah mengkoreksi bagaimana cahaya yang masuk gitu di dalam foto ini, entah itu gelap atau terang, bisa kita naikkan atau kita turunkan gitu. Oke, highlight, lihat highlight ada di sini. Ini highlightnya ada, kita turunkan atau kita naikkan terserah kita. Lebih baik kita turunkan aja, mungkin sekitar 60-an, 4 deh. Oke, highlight di sini akan turun, kita lihat. Nah, sedikit perbedaannya. Oke, menurunkan sedikit, jadi menurunkan daerah yang terang. Lalu shadow ini di sini gelap, daerah gelap sini juga daerah gelap shadow. Terserah kita mau turunkan atau kita naikkan, terserah kita. Oke, kita akan turunkan aja mungkin segini, kita turunkan segini. Oke, lalu ada white ini daerah-daerah putih di sini. Nah, ini daerah-daerah putih di sini yang kita naikkan atau kita turunkan, kita bisa atur sini. Kayaknya akan kita turunkan sedikit aja, naik lagi di segini. Oke, kita lihat perbedaan di sini white-nya. Oke, black di sini adalah daerah gelap, hitam ini. Apakah kita akan membuat semakin pekat atau agak diterangin seperti ini, daerah gelap akan terang. Nah, lihat contohnya sini, kita lihat. Oke, lihat, kita bisa lihat daerah gelap sini menjadi terang. Lihat perbedaannya. Oke, mungkin bisa kita gelapin aja, tergantung selera. 10 aja mungkin daerah gelap, biar mengatur terang gelap itu juga bisa mengatur bagaimana ketajaman dari sebuah foto ini sendiri, itu bisa sedikit berpengaruh. Lalu ada present di sini, tambahannya adalah clarity, bagaimana kita akan membuat, apakah gambar ini akan tekstur, kita bicara tentang tekstur dari foto ini, apakah clarity ini berfungsi seperti itu. Apakah kalian ingin membuatnya lembut ataupun seperti teksturnya lebih keras, lebih tajam, berpengaruh juga teksturnya. Di sini kita bisa mempermainkan bagaimana dalam foto juga apa yang akan kalian sampaikan, gambaran seperti apa, apakah ingin terkesan seperti keras atau lebih lembut, tergantung kalian seperti apa. Yang ini gue naikin sekitar 20-an, 24 atau 21, nggak terlihat lebih tekstur dari air laut di sini, bisa kalian lihat lebih terasa ada lekukan di sini, kita bisa lihat perbandingannya. Oke, ada daerah yang lebih gelap di sini agar menonjolkan bentuk air laut itu sendiri seperti apa. Oke, seperti ini. Oke, ada vibrance, pengaturan daripada warna moodnya sendiri. Tadi udah terang, kita bisa hangat, kita bisa turun lagi, memberi kesan seperti ini. Oke,
mungkin hangat-hangat aja. Oke, seperti ini. Oke, warnanya menjadi perbedaannya adalah di sini ada warna-warna di mana dia lebih menonjol ke arah hangat. Di sini kuningnya sangat tinggi di highlightnya, menunjukkan bahwa temperatur di sini adalah hangat. Kalian juga lihat di warna-warna di sini. Oke, dan perbedaan di sini ini lebih dingin dan ini lebih hangat karena ini highlight di sini warna kuning lebih tinggi. Oke. Selanjutnya ada saturation bisa kalian gunakan juga untuk bagaimana warna dari sini, mengatur warna apakah ingin terlihat seperti sedikit flat. Oke, kita mungkin 10 aja, terlihat lebih agak kalem gitu, tidak terlalu kontras dari warna kuningnya, tidak terlalu tinggi. Oke, kita lihat. Nah, gini perbedaannya. Kita lihat hasil editingnya. Nggak ada editing sederhana, kita cuma menggunakan basic aja. Untuk video kali ini kita bahas dari yang basicnya aja dulu. Dan penggunaan Lightroom ini sangat mudah sebenarnya. Hanya kita tinggal geser-geser aja sesuai selera kita ingin seperti apa. Oke, ada banyak lagi, mungkin ada curve, ada highlights of color and band, black and white, split tuning, detail, lens correction, effect, camera calibration. Cuman berhubung ingin penjelasan bagaimana fungsi dari Lightroom ini, kita bahas dari yang basic dulu. Sebenarnya basicnya adalah mengkoreksi warna, mengkoreksi pengaturan cahaya juga, gelap atau terang, seperti itu. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ini ada before dan ini ada after. Kita bisa lihat, kita akan perbandingan zoomnya segini aja biar kelihatan. Oke, kita bisa lihat. Nah, ada perbedaan di sini. Yang gambar lebih ini lebih menarik untuk dilihat karena sudah di editingnya secara basic aja, hanya mengatur gelap terang dan sedikit saturationnya, pencahayaan saturation warna, hanya sebatas itu aja. Oke, mungkin segini aja, dan kita akan menuju ke sini dulu ke file untuk mengekspor, untuk men-save. Jadi di sini kita bisa gunain namanya export. Nah, export di sini seperti tidak langsung save, kita bisa ngatur dulu. Kita pilih folder mana yang akan kita simpan, di mana foto ini akan kita simpan. Choose folder. Oke, mungkin di PC, Lenovo, edit Lightroom. Kemudian kita bisa bikin folder baru. Kita bikin folder baru di sini untuk sudah edit. Oke, kita pilih yang ini, select folder. Nah, otomatis dia akan ke sini, nanti akan menyimpan di situ. Oke, atau bisa tadi kayak choose yang tadi, misalkan edit Lightroom dan kita select foldernya, bisa kita gunakan put in folder, bisa kita ganti dengan namanya don't edit, seperti itu bisa. Tapi ketika udah ada foldernya, kalian gak usah gunain. Kalau belum ada, kalian klik yang ini, checklist, kalian beri nama apa ya. Jadi kita pilih aja yang tadi yang sudah edit. Oke, langsung file settingnya, kalian mau setting seperti apa, PSD. Kalian edit lagi nanti mungkin ada ada gambar kalian ada yang dimanipulasi secara lebih, bisa kalian formatnya PSD untuk diedit di Photoshop nanti. Oke, ada TIFF, ada DNG, ada original. Oke, originalnya apa? Aja JPEG. Oke, color space-nya kalian mau apa? Ada Adobe RGB 98, Pro Photo RGB,
dan biasanya kita pakai sRGB, ini yang umum digunakan. Oke, ada limit file size, ini ada quality-nya, kalian ingin kualitas foto kalian ingin seperti apa, berapa banyak foto, seberapa tinggi kualitas foto kalian, bisa kalian atur di sini, entah setengah ataupun high, maksimal 100. Biasanya ini mempengaruhi besaran file fotonya. Jadi kalau buat di-upload di Instagram ataupun di Facebook bisa kalian turunin aja. Tidak untuk kebutuhan cetak bisa kalian turunin, mungkin sekitar 60-70 juga sudah bagus untuk kualitas foto di handphone untuk di-upload di sosial media kalian. Oke. Ini bisa kalian resize tapi kanvasnya, tapi nggak usah. Oke, resolusinya ingin berapa bisa kalian atur. Kita taruh 300 pixel per inch. Oke, udah gini aja. Bisa kalian tambahin watermark tapi nggak usah. Oke, tinggal kalau udah semuanya tinggal kita export saja. Kita tunggu bar yang di sini selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat di folder editing dan ini adalah hasilnya, sudah kelihatan, sudah ada, sudah bisa kalian lihat dan kalian pindahkan ke memori HP ataupun kalian langsung upload ke sosial media kalian dengan dengan foto yang sudah diedit ini. Oke, agak cukup lama lihat reviewnya. Oke, ini dia. Oke, ini adalah hasilnya. Berbeda dengan yang tadi yang gue edit. Seperti apa? Oke, hasilnya seperti ini. Bisa kalian langsung upload di sosial media kalian. Oke, mungkin kita lihat juga tuh filenya hanya 800, mungkin yang tadi udah ke format kecil, tidak terlalu besar, bisa kalian gunakan untuk upload di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Itulah cara edit ataupun basic edit Lightroom menggunakan Adobe Photoshop Lightroom. Oke. Segitu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nanti ketemu lagi di tutorial selanjutnya yang akan datang. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.